yang akan segera berhasil di akuarium utama. Nah, tapi sebelum itu nih, kita belum kehadiran kakak penyelam, di mana nantinya kita akan kehadiran dua orang penyelam profesional dari SeaWorld Ancol Aquarium, yang di mana nantinya kakak penyelam kami akan menyuapi satu persatu ikan-ikan yang ada di dalam akuarium itu. Akuarium ini nih. Tapi sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Kak Abah Brahma, selaku staf edukasi dari SeaWorld Ancol Aquarium. Di mana nanti Kak Abah Brahma akan memberikan informasi tentang akuariumnya, ikan-ikannya, dan juga nanti kakak penyelamnya beserta makanannya pengunjung. Tapi di saat ini kita belum kehadiran kakak penyelam. Kakak penyelamnya masih di belakang, masih menyiapkan pakaian selamnya, tabung oksigennya, dan juga makanannya pengunjung. Tapi di sebelum itu sambil kita menunggu, Kak Abah kesini hadirnya tidak dengan tangan kosong pengunjung. Kak Abah kesini ada dengan membawakan hadiah. Siapa yang mau hadiah? Siapa yang mau hadiah? Banyak sekali yang mau hadiah ya. Oke, kita dari yang gampang dulu sampai yang susah. Kak Abah ada 3 nih. Hadiahnya ada 3 pertanyaan nih. Yang pertama ada stiker, ada permen, dan juga 1 dus dekau adik-adik. Oke. Yang pertama yang gampang dulu nih. Yang pertama itu adalah semuanya nih pengunjungnya udah keliling belum dari depan sampai ke belakang? Udah atau belum? Udah. Kalau gitu berarti udah lihat ya ikan-ikannya banyak kan? Kak Abah pengen tahu deh, yang berani maju ke depan adiknya sebutkan 3 jenis ikan air asin yang ada di SeaWorld Ancol Aquarium. 3 jenis air laut, ikan air laut. Kamu aja. Ayo sini boleh maju ke depan. Apa? Ini ayo cantiknya maju ke depan. Apa lagi? Oke. Nama kamu siapa? Apa lagi? Apa lagi ya 2? Sapi. Apa lagi? Ya tahu. Nama ikan Umur tahu. kamu berapa? 5 Ayo, tahun. Asal ayo, kamu dari mana? ubur-ubur. Apa lagi? Halo. Tahu kan? Kemayoran berarti Jakarta Apa aja? ya. Oke. Kalau gitu kamu Ikan tahu laut. 3 ikan air laut apa Ayo. aja di SeaWorld Ancol? Ikan tenang. Ini isi loh salah. Ayo angkat tangan. Ubur-ubur. Yang dia apa tuh? Ikan pari 1, 2 lagi apa? Ikan pari. Ikan pari. Piu. Ikan hiu 1 lagi. Apa satu lagi? Piu. Iu. Ini ditunjukkan angkat tangan. Ya siapa lagi angkat tangan? Udah duluan dong. Angkat tangan aja dulu ntar. Ikan baduk, betul sekali. Boleh dihadiahkan untuk adik Sevi ya. Nih, ada hadiah stiker khusus dari SeaWorld Ya, Ancol katanya. Aquarium. Terima kasih adik Sevi. Boleh duduk, kasih tepuk tangan dong dan Sevi ya. Oke, nah saat ini belum hadir nih, masih ada 2 hadiah lagi. Ada ini pertanyaan kedua. Tadi kan pengunjungnya udah keliling dari depan sampai belakang. Tadi Ya, pertanyaan salah, pertama salah. itu 3 jenis ikan Jadi air laut. tunjukan dulu. Pertanyaan selanjutnya ini adalah pengunjung bisa lihat di kolam sahabat laut nih ada salah satu biota sahabatnya SpongeBob. Namanya siapa coba? Namanya Patrick. Patrick itu apa sih? Tahu, tapi pertanyaan bukan itu. Pertanyaannya itu adalah berapa jumlah kaki dari bintang laut atau si Patrick? 300, betul sekali. Weh, adiknya bisa langsung jawab nih. Kamu udah sering Iya, ke ulang SeaWorld lagi, ya? ulang lagi. Terima kasih. Oke, karena kita tunda dulu nih, karena kita bisa melihat nih di belakang sudah terlihat gelembung-gelembung dari kakak penyelam bersama dari SeaWorld Aquarium. Nah, nih perlahan demi perlahan nih kakak penyelam kita hadir nih berenang ke hadapan dari kita semua. Nah, boleh kasih lambaian tangan untuk kakak penyelam dari SeaWorld Aquarium. Halo kakak penyelam, selamat sore. Oke, nah kebetulan nih hari ini yang hadir itu adalah 2 penyelam profesional. Namanya itu adalah Kak Nurdin dan Kak Hilal. Nah, di mana Kak Nurdin dan Kak Hilal ini membawakan 2 buah ember, di mana satu masing-masing dari kakak penyelam ini membawakan 1 ember pengunjung. Jadi pertama itu adalah 2 ember, dan di mana isi ember ini, wah pengunjung bisa lagi diputar-putar nih, ditanya nih diputar-putar. Wow, sudah dilepas
kasih tepuk tangannya pengunjung untuk ikan yang baru saja diputar nih. Oke. Nah, kita berperan kembali dengan makanan yang dibawakan oleh kakak penyelam. Nah, di mana makanan ini satu ember ini berisikan potongan-potongan ikan segar, yaitu terdiri dari ikan selat kuning, ikan tongkol, ikan kembung, oktopus atau gurita yang sudah dipotong-potong, dan juga udang yang sudah dikupas pengunjung. Di mana berat dari makanannya ini satu ember ini adalah 25 kg. Jadi total 2 ember ini adalah 50 kg. Tapi dalam sehari ternyata 50 kg ini tidak cukup untuk ikan-ikan yang ada di dalam dari akuarium utama ini. Di mana dalam seharinya makanan yang diberikan itu mencapai 100 bahkan 150 kg pengunjung. Jadi dalam seharinya ikan-ikan di dalam akuarium ini diberikan sebanyak 2 sampai 3 kali pengunjung. Nah, kita sudah berkenalan dengan kakak penyelamnya dan juga makanannya. Kita lanjut berkenalan dengan ikan-ikannya. Nah, di mana kita sudah kehadiran banyak sekali nih ikan-ikan di hadapan dari kita semua. Pengunjung berkenalan sama yang mana dulu nih? Yang besar dulu atau yang kecil-kecil dulu? Yang kecil-kecil dulu atau yang besar dulu? Yang besar dulu. Oke, yang besar dulu nih, tadi hadirnya nih kita sudah kehadiran yang bentuknya nih besar nih, bentuknya juga pipih, dan juga di bawah tubuhnya nih dia punya mulut yang selalu tersenyum. Ada yang tahu nggak ini apa coba? Pari, betul sekali. Jenisnya ada yang tahu nggak apa? Ada pari macan, tapi ini jenisnya bukan pari macan. Nah, yang hadir di depan kita ini, itu jenisnya adalah ikan pari kelapa atau jenis wipre pengunjung. Dimana ciri-ciri dari ikan pari kelapa ini, di atas tubuhnya memiliki warna keabu-abuan rada kehitaman pengunjung. Nah, dimana ikan pari ini bentuknya pipih, gepeng, dan juga di bawah tubuhnya nih bisa pengunjung lihat ada mulut yang bentuknya selalu tersenyum pengunjung. Nah, oleh sebab itu nih, pari punya mulut yang tersenyum membuat ikan pari ini dijuluki sebagai ikan yang tidak pernah cemburu atau bersedih pengunjung. Tetapi ternyata di balik senyuman ikan pari ini termasuk ke dalam golongan ikan yang berbahaya atau danger fish pengunjung. Nah, di mana ikan pari ini punya 2 senjata rahasia. Yang pertama itu adalah duri dan yang kedua adalah racun pengunjung. Nah, nama racun dari duri ikan pari ini adalah serotonin, di mana duri beracun ini bertahan di pangkal ekor dari ikan pari tersebut pengunjung. Bisa pengunjung lihat nih, di pangkal ekor ikan pari ini ada yang merekah keluar atau mencuat keluar. Itu adalah letak berat dari duri beracun ikan pari tersebut. Nah, di mana duri beracun ini apabila mengenai lengan ataupun kaki itu bisa menyebabkan kebas-kebas, kram, dan bahkan parahnya itu bisa mencapai kelumpuhan. Namun nih, apabila duri beracun yang mengenai organ vital manusia seperti area sekitar dada, jantung ataupun leher nih, tubuh leher itu bisa menyebabkan sampai dengan kematian. Karena ada salah satu cerita tragis atau kisah pahit di mana salah satu peneliti buaya atau pakar dan juga jurnalis asal Australia bernama Robert Steve dinyatakan meninggal dunia dikarenakan tersengat oleh duri beracun dari ikan pari tersebut pengunjung. Di mana yang menyengat Steve ini adalah jenis dari ikan pari macan atau leopard wipre. Dan dimana kami juga memiliki ikan pari macan nih, tetapi saat ini ikan pari macan ini belum bisa hadir di pengunjung. Pengunjung bisa melihat ikan pari macan ini saat pengunjung berkeliling di dalam dari terowongan bawah air laut atau tambang Antasena. Nah, dimana Robert Steve ini sedang meneliti pergerakan atau pola pergerakan dari ikan pari macan, tetapi nahasnya tidak sengaja dadanya tertancap oleh duri dari ikan pari macan tersebut. Kamu pura-pura tidak bisa diselamatkan atau meninggal dunia pengunjung. Nah, kita sudah berkenalan dengan ikan parinya. Kita lanjut berkenalan dengan salah satu bintang utama di Silvacel Aquarium ini. Sudah hadir nih, yang namanya itu adalah, ada yang tahu gak nih? Bentuknya kakinya pipih, dia selalu bawa rumahnya kemana-mana. Ada yang tahu gak itu apa? Kura-kura? Penyu. Betul sekali jawabannya itu penyu. Yang jawab kura-kura masih kurang tepat. Jadi jawabannya itu adalah penyu nih. Dimana kita sudah kehadiran salah satu reptil laut yang bukan ikan pengunjung, dimana itu adalah penyu. Nah, jenis dari penyu ini adalah hawksbill sea turtle atau penyu sisik. Nah, kebetulan yang hadir saat ini itu adalah jenis dari penyu jantan pengunjung. Yang betinanya belum hadir di saat ini, yang hadir masih jantan. Gimana sih Kak cara membedakan mana yang penyu jantan dan mana yang betina? Nah, pengunjung bisa lihat nih, sudah hadir nih penyu di sana.
di bagian belakang dari tubuhnya terdapatkan ekor ujung. Nah, ekor dari penyu jantan ini dia bentuknya itu lebih panjang dan juga tebal, sedangkan yang betina dia lebih pendek dan juga kecil ujung. Nah, begitulah cara membedakan mana yang jantan dan mana yang betina ujung. Nah, penyu ini dia serupa dengan kura-kura, tetapi tidak sama, di mana terdapat 3 perbedaan dari penyu dan juga kura-kura. Yang pertama adalah di mana habitat aslinya. Nah, di mana penyu ini habitatnya itu di lautan atau di air asin, sedangkan kura-kura itu ia di air tawar ujung. Selain itu nih ada fakta dari balik penyu dan kura-kura ujung, di mana untuk penyu ini nih, penyu pejantan ini nih yang ekornya panjang, dia menghabiskan masa hidupnya di lautan itu sebanyak 100%. Semasa hidupnya, seumur hidupnya penyu pejantan itu dia berdiam diri di lautan saja atau di dalam air. Sedangkan penyu betinanya, ia menghabiskan masa hidupnya 90% di lautan dan 10% di daratan. 10%-nya itu hanya untuk bertelur saja. Nah, sedangkan penyu pejantan, dia mau menghabiskan masa hidup. Nah, sedangkan untuk kura-kuranya, ia itu 50-50 ujung, 50% di dalam air dan 50% di daratan ujung. Oh, sudah ada tanda oke nih dari Kak Hila, itu tanda sudah selesai. Boleh kasih lambayan nih untuk kakak penyelam terakhir. Dan kakak penyelam, boleh kasih tepuk tangannya meriah nih untuk kita semua yang ada di depan dari akuarium utama. Oke, nah kita masih bertahan dengan dengan 3 perbedaan penyu dan kura-kura. Tadi yang pertama itu dari habitatnya, yang kedua itu dari bentuk kakinya, di mana penyu ini kakinya berbentuk pipi seperti yang disebut sebagai kaki flipper. Nah, sedangkan kura-kura bentuk kakinya itu seperti tapak manusia dan memiliki cakar-cakar, yang mana berfungsi untuk membuat dia mudah dalam bertapak atau berjalan kaki di atas permukaan tanah. Dan perbedaan ketiga adalah dari tempurungnya penyu, dan di mana untuk penyu dia tidak bisa memasukkan tubuhnya ke dalam tempurungnya, sedangkan kura-kura itu masih bisa. Nah, sebabnya itu adalah ternyata untuk penyu sendiri di dalam dari tempurungnya itu sudah terdiri dari jaringan lemak dan juga otot yang buat penyu ini tidak bisa masukkan tubuhnya ke dalam tempurungnya. Sedangkan kura-kura ia masih memiliki ruang di dalam tempurungnya yang membuat kura-kura bisa memasukkan tubuhnya ke dalam tempurungnya. Nah, karena saat ini kakak penyelam sedang pamit, itu tandanya acara